Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Ibu Kris Rubiati. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Tentu kalian ingat bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Dan kita adalah bernapas. Ya. Tahukah kalian apa fungsi bernapas? Apa saja organ-organ atau alat-alat pernapasan pada manusia? Dan anak-anak, mengapa kita tidak dapat menahan nafas dalam waktu yang lama? Fungsi bernapas adalah memasukkan oksigen dari udara yang akan digunakan untuk mengoksidasi makanan, serta mengeluarkan sisa hasil oksidasi berupa uap air dan karbon dioksida. Proses bernapas akan berlangsung dengan baik jika ditunjang oleh alat-alat atau organ-organ pernapasan. Untuk itu, kali ini kita akan membahas organ-organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Mari kita mulai pembahasan kita. Apa saja alat pernapasan pada manusia? Perhatikan gambar. Alat atau organ pernapasan manusia terdiri dari rongga hidung, kemudian faring, laring, trakea. Dari trakea kemudian masuk ke paru-paru. Bagian-bagian dalam paru-paru terdiri dari bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Anak-anak, kita mulai dari organ yang pertama, yaitu rongga hidung atau nostril. Rongga hidung itu adalah tempat masuk dan keluarnya udara. Ya. Rongga hidung memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Memanaskan atau menghangatkan udara. Memiliki konca yang fungsinya sebelum ke paru-paru, udara akan dihangatkan dulu di hidung. Fungsi yang kedua adalah menyaring udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung atau silia yang berfungsi menyaring debu. Debu itu kita saring, tidak masuk ke dalam organ pernapasan kita. Maka debu-debu yang tersaring itu akan mengumpul menjadi kotoran di hidung. Ya, kita biasanya suka membersihkan. Maka seringkali kita menemukan namanya upil. Itu adalah debu yang tidak boleh masuk ke dalam pernapasan kita. Kalau masuk itu akan membahayakan. Maka rambut-rambut di hidung itu tidak boleh kamu cabuti. Ya. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah melembabkan udara. Memiliki selaput mukosa sehingga udara akan lembab di hidung. Jadi suhunya diatur sedemikian rupa supaya sesuai dengan suhu tubuh kita. Kita lanjutkan. Organ yang kedua adalah faring. Anak-anak perhatikan faring ini di sini faring ya. Faring. Oke. Faring atau tekak ya. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan. Jalur masuk udara dan makanan. Kalau udara tentu masuknya lewat rongga hidung ya, tapi kalau makanan lewat rongga mulut. Nah, di dalam faring itu terdapat ruang resonansi suara. Maka kalau kalian bersuara, ya, di sini akan terasa ada getaran karena di sini ada ruang resonansi suara serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Tonsil, amandel, organ kecil, tapi peranannya penting dalam kesehatan, menjadi garda terdepan dalam pertahanan tubuh untuk melawan berbagai infeksi. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah laring, nih anak-anak laring. Tadi faring ya, tadi faring di sini ya. Sekarang laring di sini. Laring atau pangkal tenggorokan. Setelah melewati hidung, udara masuk menuju pangkal tenggorokan atau laring melalui faring. Jadi setelah masuk melalui rongga hidung, masuk ke laring ini melalui faring tadi.
Ya. Faring terletak di hulu tenggorokan dan merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan, jalur pencernaan makanan, dan rongga hidung ke tenggorokan, jalur pernapasan. Di dalam laring terdapat epiglottis, ini anak-anak epiglottis, dan pita suara. Fungsi epiglottis adalah untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring akan terjadi refleks, yaitu batuk, yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Ya, jadi partikel itu tidak boleh masuk ke jalur pernapasan. Maka di sini ada epiglottis yang akan menutup ya, menutup laring. Baik, kita lanjutkan. Berikut adalah trakea atau batang tenggorokan. Ini trakea, anak-anak. Setelah laring kemudian trakea. Trakea ini bentuknya memanjang dari leher ke rongga dada bagian atas ya, tersusun dari cincin-cincin tulang rawan yang letaknya tadi di depan kerongkongan. Batang tenggorokan ini memanjang dari leher ke rongga dada atas. Di dalam rongga dada, batang tenggorokan ini bercabang dua. Ini lihat anak-anak, bercabang dua. Ya, setiap cabangnya masuk menuju ke paru-paru, ya, menuju ke bronkus kanan dan menuju ke bronkus kiri. Oke, kita lanjut. Bronkus, apa itu bronkus? Bronkus itu adalah cabang batang tenggorokan atau cabang trakea. Ya, cabang dari trakea. Bronkus terbagi menjadi dua. Ini bronkus, ini anak-anak, ini bronkus. Ini tadi trakea kan? Ini bronkus. Ya. Bronkus terbagi menjadi dua, yaitu yang menuju ke paru-paru kanan. Ini paru-paru kanan. Ini bronkus kanan berarti menuju ke paru-paru kanan. Dan satu lagi menuju ke paru-paru kiri. Jadi ini bronkus kiri menuju ke paru-paru kiri. Anak-anak perhatikan, bronkus ini pun bercabang-cabang lagi. Nih, bronkus kanan bercabang-cabang ya kan? Bronkus kiri pun bercabang-cabang lagi. Nah, cabang-cabang bronkus ini disebut dengan bronkeolus. Nih, perhatikan. Jadi bronkeolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung bronkeolus ini terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil. Nih. Ya, ini gelembung-gelembung yang sangat kecil di ujung-ujung bronkeolus ini disebut alveolus. Kalau banyak kita sebutnya alveoli. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita sampai pada alveolus. Ya, apa itu alveolus? Gelembung-gelembung kecil berdinding tipis pada ujung-ujung bronkeolus. Ya. Paru-paru pada dasarnya merupakan cabang-cabang suatu saluran yang ujungnya bergelembung. Gelembung-gelembung tersebut disebut alveolus. Kalau banyak alveoli. Dalam alveoli ini sesungguhnya terjadi pertukaran gas ya, terjadi pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida dan uap air ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi manusia kita ini bernapas dengan paru-paru. Organ pernapasan kita adalah paru-paru. Organ pernapasan manusia adalah paru-paru. Terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kiri ini
dan paru-paru kanan. Nah, paru-paru kita ini terletak di rongga dada di atas diafragma. Nih, ini ada di dalam rongga dada di atas diafragma. Ini diafragma, anak-anak. Ya, diafragma itu apa, anak-anak? Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Selain sebagai pembatas, otot diafragma berperan aktif dalam proses pernapasan. Oke. Nah, paru-paru diselubungi oleh selaput elastis yang disebut pleura. Paru-paru terdiri dari dua bagian, tadi masih ingat ya? Ada paru-paru kiri dan ada paru-paru kanan. Oke. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Di mana tadi, anak-anak? Di alveolus. Kita lanjutkan. Oke, anak-anak. Sekarang apa toh itu bernapas? Tadi masih ingat ya? Bernapas itu gampangnya adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan uap air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2. Nah, proses bernapas akan berlangsung dengan baik jika ditunjang oleh organ-organ atau alat-alat pernapasan yang baik. Apa saja organ pernapasan manusia tadi? Anak-anak masih ingat ya? Rongga hidung, kemudian apa anak-anak setelah rongga hidung? Coba masih ingat? Faring, kemudian laring, kemudian trakea, kemudian masuklah ke paru-paru. Bagian paru-paru tadi masih ingat apa? Bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kalian masih ingat paru-paru itu letaknya di mana? Di rongga dada, ya, di antara rongga dada dan rongga perut, jadi di atas diafragma. Nah, karena paru-paru ini adalah organ tubuh yang sangat penting, maka Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa untuk memelihara organ-organ kita. Maka paru-paru ini dilindungi oleh tulang rusuk. Ya, begitu kuasanya Tuhan, begitu baiknya Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Semua ciptaan Tuhan baik adanya. Maka kita patut bersyukur, dan salah satu cara mensyukurinya adalah kita selalu menjaga kesehatan kita. Salah satunya adalah menjaga organ-organ tubuh kita. Kali ini adalah organ pernapasan supaya tetap berjalan berlangsung dengan baik. Ya, anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga kalian bisa memetik pembelajaran hari ini dan kita tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa dengan Ibu pada pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.